Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam kamar, Bella bersiap dengan bibirnya yang terus mengukir senyum. Azam yang memperhatikan pun ikut tersenyum pula, bersyukur pertemuan ini akan diterima oleh sang istri. Awalnya Azam mengira Bella akan berkeras hati tidak menerima sang ayah. "Abang, tolong kancingkan bajuku," pinta Bella. Resleting di belakang punggungnya tidak bisa ditarik sampai ke atas. Azam yang dipanggil pun mendekat, berdiri persis di belakang sang istri yang kini berdiri di cermin tinggi. Bukannya langsung menarik kancing baju itu, Azam malah menciumi punggung sang istri, lalu memeluk Bella erat, melingkarkan kedua tangannya di perut Bella. "Kamu bahagia?" tanya Azam. Kini ia menciumi tengkuk Bella yang masih terbuka. "Abang, geli," jawab Bella. Bukannya menjawab, dia malah melengguh. "Kamu sampai lupa dengan anak kita ya?" tanya Azam lagi, hingga membuat kedua netra Bella membola. Benar saja, ia bahkan sampai lupa tentang kabar bahagia itu, tentang kehamilannya, tentang buah cintanya bersama Azam. "Ya Allah bang, iya aku lupa, maaf ya," sahut Bella. Ia pun memutar badannya dan langsung mencium bibir sang suami, tanda ucapan rasa bersalah. Jujur saja, Azam pun takut sang istri akan lebih memilih ikut sang ayah ketimbang dirinya, sedangkan Azam tidak ingin mereka hidup terpisah. "Apa abang takut aku akan pergi?" tanya Bella. "Bagaimana kamu tahu?" jawab Azam dengan pertanyaan pula. "Aku tidak mungkin meninggalkan abang," jawab Bella. Ia menangkup wajah sang suami dan mengecup bibir itu. "Kita ajak ayah David untuk tinggal bersama kita saja, bagaimana?" tawar Bella, dan Azam menganggukkan kepalanya setuju. Jika seperti ini, tidak ada lagi yang perlu Azam cemaskan. Mereka semua pergi ke rumah Papa Agra dan Mama Sarah menggunakan dua mobil. Azam mengemudikan mobilnya sendiri bersama Bella dan ayah David di kursi tengah, dan satunya lagi Edward bersama kedua orang tuanya. 15 menit di perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Papa Agra, rumah yang juga Bella tempati saat ia kecil dan beranjak dewasa. Rumah penuh kenangan indah keluarga bagi Bella. Mereka mengetuk pintu dan dibukakan oleh seorang pelayan. Bella memimpin langkah untuk masuk dan mengajak semua orang menuju ruang tengah. "Assalamualaikum, Mah, Pa," ucap Bella pada Mama Sarah dan Papa Agra yang sedang bersantai di sana. Mereka berdua sedikit terkejut saat melihat Bella dan Azam tidak hanya datang berdua, namun bersama dengan 3 tamu lainnya. Kecanggungan pun terjadi, sampai akhirnya kini mereka semua duduk di ruang tengah itu. Azam yang buka suara memperkenalkan keluarga Malik dengan keluarga Saferun, juga menjelaskan tentang ayah David dan Bella. Ayah Agra dan Mama Sarah sama-sama mengucap syukur saat mendengar kabar bahagia itu, meski terbersit di dalam hati mereka tentang sebuah ketakutan, takut Bella pergi dan menganggap mereka asing. Terlebih keluarga Saferun pun keluarga terhormat di Singapura sana. Namun tidak ingin menunjukkan kesedihannya, Mama Sarah hanya mampu menangis dengan bibir yang tersenyum. Bella tak kuasa melihat itu. Ia lantas bangkit dari duduknya dan memeluk erat sang ibu. Pun Mama Sarah yang membalasnya tak kalah erat. Lalu Papa Agra ikut memeluk mereka berdua. Hati David terenyuh saat melihat pemandangan itu. Ia sadar 25 tahun memang bukanlah waktu yang sebentar, dan selama itu pula kedua orang tua Bella adalah mereka.
David pun menangis, namun dengan segera ia hapus, lalu merasakan pundaknya dielus oleh sang adik. Andrew yang menoleh dan menganggukkan kepalanya kecil, memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang terpenting kini adalah mereka sudah menemukan Dinda, menemukan Bella. Ayah Adam, Ibu Haura, Acil Aida, dan Amang Yuda yang mendengar kabar tentang orang tua Bella pun langsung mendatangi kediaman Papa Agra. Di sana mereka bertemu dengan keluarga Saferun dan saling memeluk sebagai tanda persaudaraan. Saling berkenalan satu sama lain dan membicarakan banyak hal. David pun mendengar semua cerita tentang bagaimana Bella kecil dulu. Perasaannya campur aduk, namun sedih yang paling mendominasi karena semua waktu itu tidak bisa diulang dan dia kehilangan banyak waktu bersama sang anak semata wayang. Papa Agra pun mengatakan jika mereka semua sangat menyayangi Bella, karena itulah dia menginginkan yang terbaik untuk sang anak. Bersama David pun, Agra tidak ingin ada perdebatan tentang Bella anak mereka. Bella bebas untuk menemui kedua belah keluarga. Keluarga Malik dan keluarga Saferun adalah keluarga Bella. Dan karena Bella, kedua keluarga besar itu kini jadi saudara. Keinginan Agra itu disambut baik oleh David. Terlebih kini Bella sudah menikah pula dengan Azam, maka selamanya mereka adalah saudara. Berulang kali mendengar kata jika mereka bersaudara, entah kenapa Edward tidak suka mendengarnya. Rasanya lebih memilih mereka untuk menjadi orang asing. Ingin mengalihkan wajah dari para orang tua, Edward malah tanpa sengaja bertatapan dengan seorang gadis. Dek, entah mengapa, mendadak jantung Edward berdebar menatap kedua netra bulat yang seperti mata anak kucing itu, kedua mata Agatha Malik. Agatha yang terkejut pun sontak menunduk. Keduanya jadi teringat tentang jas yang masih belum kembali pada si pemilik. Melihat tingkah Agatha, tanpa sadar Edward tersenyum kecil, hilang sudah keluh kesah yang sedari tadi ia rasakan. Siang itu mereka semua makan bersama di rumah Papa Agra. Papa Agra pun mengatakan kepada Azam dan Bella jika kini mereka pindah saja ke salah satu rumah milik keluarga Malik agar ayah David bisa ikut tinggal bersama mereka. Kedua anak itu pun menurut, dengan antusias menerima saran Papa Agra. Bella bahkan memeluk lengan ayah David erat, menunjukkan semua rasa rindunya yang selama ini terpendam. Selesai makan siang bersama, Edward menarik tangan Agatha untuk menjauh dari semua orang, lebih tepatnya lagi, menjauh dari para orang tua. Nyaris saja Agatha menjerit sebelum akhirnya Edward menutup mulut gadis itu menggunakan satu tangannya, bersembunyi di balik dinding pembatas antara ruang makan dan ruang tengah. Agatha bersandar di dinding itu dan Edward mendekap mulutnya. Keduanya saling tatap dengan jarak yang sangat dekat. Edward pun mendadak blank. Ia bahkan lupa apa tujuannya menarik gadis ini dari semua orang. Pun Agatha yang sibuk sendiri dengan debar di hatinya. Menelan ludahnya dengan kasar, Edward perlahan melepaskan tangannya yang membekap mulut Agatha. "Maaf," desis Edward, nyaris berbisik. Padahal bicara biasa pun orang-orang di tengah sana tidak akan mendengar pembicaraan mereka. Selain jaraknya yang jauh, mereka juga sudah asik dengan obrolannya sendiri mengenai satu sama lain tentang keluarga Saferun dan keluarga Malik. Mendengar kata maaf Edward, Agatha hanya mampu menggigit bibir bawahnya, bingung apa yang mau diucapkan. "Kenapa tidak bilang jika mansion itu rumahmu?" tanya Edward.
Aku mau bilang begitu, tapi abang sudah lebih dulu memotong ucapanku, memberikan jas itu. Balas Agatha cepat, buru-buru takut omongannya kembali dipotong. Dan sikap polos Agatha itu membuat Edward mengukir senyumnya tipis. Semakin hari, Agatha semakin terlihat menarik di matanya. Edward pun mengambil pena yang selalu ia bawa di saku jasnya, lalu mengambil tangan kanan Agatha dan menuliskan nomor ponselnya, lengkap dengan namanya pula. "Simpan nomorku dan jangan lupa dihubungi. Aku menunggumu mengembalikan jas itu," ucap Edward setelah selesai mencatat. Lalu segera berlalu dari sana dan meninggalkan Agatha yang sudah mematung. Jantungnya nyaris meledak karena debar. Edward adalah satu-satunya pria yang ia tatap dengan jarak terdekat.